Selamat malam, perkenalkan nama saya Sauli Fulalase, NIM 0518570089 dari UPBJJ Medan. Saat ini saya ingin melakukan praktikum tugas 1 mata kuliah keamanan jaringan, di mana yang pertama itu serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum sniffing menggunakan Wireshark, dan yang kedua itu serangan-serangan terhadap sistem server ataupun aplikasi, yaitu praktikum cracking password. Baik, langsung saja. Kita yang pertama sudah mendownload terlebih dahulu aplikasi Wireshark. Kita open dulu, untuk kita buka dulu aplikasi Wireshark-nya. Oke, untuk aplikasi Wireshark-nya sudah terbuka. Nah, untuk informasi, aplikasi Wireshark itu sendiri dapat dilakukan untuk mengetahui sniffing, di mana kegiatan sniffing itu sendiri kegiatan menyadap ataupun menangkap data yang sedang dilakukan, yang dikirim melalui jaringan komputer, mana tujuannya itu sendiri untuk melihat informasi sensitif seperti username dan password, nomor kartu kredit, email, serta data yang dikirim melalui jaringan tersebut. Baik, saat ini kita menggunakan jaringan WiFi. Klik saja yang ada pada aplikasi Wireshark-nya itu WiFi. Nah, kita tunggu sampai connect untuk aplikasi Wireshark-nya ke jaringan WiFi yang sudah kita konekkan. Oke, ini sudah connect. Kemudian kita masuk ke halaman web untuk login tes. Kemudian kita masuk ke login page. Nah, di sini kita memiliki halaman web untuk memasukkan username dan password yang akan kita tes. Bisa kita masukkan untuk username dan passwordnya itu sembarangan. Hanya Sauli. Lalu untuk passwordnya itu sendiri, ini kita tes login. Nah, untuk diketahui halaman ini itu tidak aman karena menggunakan HTTP. Lalu kita masuk ke aplikasi Wireshark-nya, klik HTTP, enter. Nah, di sini ada info post atau user info. Ini kita klik kanan, follow, lalu klik TCP stream. Nah, di sini kita mengetahui untuk TCP streamnya langsung tertera username dan password yang kita masukkan tadi melalui web HTTP-nya. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, jika kita menggunakan jaringan HTTP itu sangat rentan untuk di sniffing, hingga orang dapat langsung mengetahui username atau password yang kita gunakan. Baik, sekian untuk praktikum pertama. Kita lanjut ke praktikum yang kedua, mana cracking password. Sebelumnya kita sudah mendownload panduan praktikumnya. Di sini tertera daftar password yang akan kita crack. Kemudian kita masuk ke halaman web yang ada tertera di sini. Lalu kita tes masuk ke halaman tersebut. Mana halaman webnya ifm.net.nz. Kemudian kita masuk pertama ke Cisco tipe 7. Password cracker. Kita masuk ke data password yang akan kita crack. Nah, di sini sudah ada datanya.
Kita masuk ke tipe 7 terlebih dahulu. Kita copy untuk data yang pertama, kita crack. Nah, di sini plain text-nya tidak muncul, berarti itu hasil crack-nya gagal. Yang kedua, kita copy juga sama seperti yang pertama. Nah, muncul untuk plain text-nya itu A, B, C, D. Lalu yang ketiga, muncul plain text-nya angka 1 sampai dengan 8. Oke, yang keempat, kita copy juga. Oke, untuk yang keempat itu muncul plain text-nya kombinasi huruf dan angka serta menggunakan karakter add. Yang kelima kita copy. Oke, jika ketika kita crack tapi masih muncul yang sebelumnya, berarti itu gagal. Kemudian berikutnya kita lakukan crack password juga, sama seperti yang sebelumnya, gagal. Yang ke-7 kita copy, crack password juga gagal. Yang ke-8 kita crack juga, dan ternyata yang ke-8 juga gagal. Berarti kita sudah mendapatkan hasil crack dari ke-8 password yang ada. Nah, statusnya untuk yang pertama itu gagal, yang kedua itu berhasil, yang ketiga itu berhasil, yang keempat itu berhasil, yang ke-5, 6, 7, dan 8 itu gagal. Baik, untuk keterangannya, untuk yang pertama itu rumit untuk passwordnya, yang kedua itu mudah, ketiga itu mudah, keempat itu mudah, ke-5, 6, 7, dan 8 itu rumit. Oke, kita sudah berhasil untuk tipe 7. Selanjutnya kita masuk crack untuk tipe yang 5. Kita ambil data passwordnya. Sini kita copy seperti yang sebelumnya. Nah, di sini berbeda dengan yang tadi, untuk plain text-nya dia membutuhkan waktu untuk brute force, di mana untuk brute force itu sendiri merupakan sedang melakukan uji coba semua kombinasi huruf atau angka sampai dengan cocok dengan yang di password tersebut. Nah, untuk cracking password itu sendiri adalah usaha membobol atau menebak password yang tersimpan dalam bentuk enkripsi atau hash. Ini kita tunggu dulu. Nah, untuk yang pertama kita hanya masih berjalan di 1/10%, 20%, dan masih terus berlanjut. Kita tunggu sebentar untuk hasil cracknya. Oke, untuk yang
Oke, saat ini kita lanjut ke yang nomor 2. Kita copy passwordnya untuk crack password di tipe 5. Crack password, kita tunggu. Dan untuk brute force-nya itu kita tunggu sampai berhenti. Dimana untuk brute force itu sendiri adalah kegiatan untuk mencari kombinasi huruf atau angka dengan cocok. Dimana untuk cracking password itu sendiri adalah usaha ataupun kegiatan membobol atau menebak password yang tersimpan dalam bentuk enkripsi ataupun hash. Oke, kita tunggu untuk plain text-nya sampai benar-benar berhenti dan mengetahui apakah hasil crack tersebut berhasil atau tidak. Oke, untuk yang brute force-nya kita mendapatkan angka di 27%. Oke, yang kedua ini kita dapat angka pastinya di 26%. Oke, yang kedua kita crack. Kedua kita mendapatkan angka di 3%. Empat, ketiga kita crack juga. Sama kita crack di yang ketiga itu kita dapat angka di 29%. Yang keempat kita crack passwordnya. Oke, yang keempat ini masih terus jalan. Kita tunggu sampai benar-benar berhenti teksnya. Kita mendapatkan angka di 6%. Kita lanjutkan ke yang nomor 5. Kita crack password juga.
Oke, kita mendapatkan angka di 10%. Yang ke 6. Nah, seperti tadi kita klik lalu klik passwordnya. Oke, masih terus jalan, kita tunggu. Oke, kita dapat angka di 33. Maaf, kita dapat angka di 13. Ini yang ke 7 sama seperti sebelumnya, kita copy dan kita lakukan klik password. Kita dapat boxnya di 40. Oke, hasil oke, klik password, kita tunggu sama seperti tadi. Persnya kita dapat angka 3%. 3%. Berjalan. Oh, sebentar. Oke, angka pastinya belum, masih berjalan. Oke, kita lanjut. Untuk yang ke
8. Untuk brute force-nya angka akhir di 42. Selanjutnya kita sudah dapat hasil crack dari password yang diberikan, dan statusnya kita dapat lihat di sini bahwa ke-8-nya di sini kita gagal. Oke, keterangannya ini rumit, lumayan rumit. Oke, kita sudah berhasil melakukan cracking password tipe 7 dan tipe 5. Baik, sekian untuk praktikum keamanan jaringan. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam.